Baiklah teman-teman, praktikum pertama tadi telah selesai kita lakukan. Sekarang kita masuki praktikum kedua yang berjudul lensa cekung dan lensa cembung. Menyebutkan alat dan bahan untuk praktikum yang kedua. Yang pertama itu lampu senter, yang kedua busur, yang ketiga cermin datar, yang keempat layar, yang kelima celah cahaya, yang keenam lilin, yang ketujuh lensa cekung, dan yang terakhir lensa cembung. Baiklah, pada sesi yang kedua ini kita akan mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Adapun alat-alatnya di sini atau bahan-bahannya, yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada lilin, dan yang ketiga ada celah cahaya, yang keempat ada yang menghasilkan sinar atau cahaya yang disebut dengan senter. Menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Menggambarkan jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Mengukur besar sudut datang dengan besar sudut pantul. Di sini kita menggunakan ukuran sudut 45 derajat. Yang dihasilkan besar sudut pandang sama dengan sudut pandang pantul. Begitu juga kita menggunakan sudut-sudut yang lain, yang besar lain. Seperti 50 derajat atau 60 derajat. Mereka akan tetap menghasilkan sudut pantul yang sama-sama 50 derajat ataupun 60 derajat. Kemudian kita akan meletakkan sebuah benda. Dalam hal ini kita menggunakan lilin di depan cermin datar dan mengamati bayangan selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Kayak ini kan? Kayak enggak? Maka yang terjadi, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tegak, maya, dan sama besar. Baik, pada kali ini kami akan mencoba mempraktekkan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Adapun yang harus dipersiapkan dulu bahan-bahannya yaitu alat-alatnya yaitu, silakan Bapak Ansori. Di sini ada layar, cermin cembung, dan lilin. Kemudian mistar juga. Kemudian mistar untuk mengukur jaraknya. Oke, selanjutnya kita nyalakan lilin. Jalan berkasnya cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita mengatur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Baik, setelah itu sehingga kita bisa tahu ukur jarak benda dan jarak bayangan.
Kemudian kita juga tahu sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, yaitu maya, sama tegak, bayangannya lebih kecil daripada bendanya. Baiklah, selanjutnya percobaan kita, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Silakan Bapak Ansori. Berhubung di sini layarnya terlalu kecil, kita ganti menggunakan kertas. Kertas ya, biar lebih Percobaan jelas. yang pertama, kita ukur jarak lilin ke cermin cekung, yaitu dengan jarak Berapa 10 senti, Pak? cm. Agak maju. Nah, Ya, dengan jarak 10 dengan jarak cm. 10 cm. Lalu kita lihat berapa di mana dan berapa jaraknya bayangan yang dihasilkan. Lebih tajam dan lebih jelas. Kita lihat bayangan yang dihasilkan lebih tajam dan lebih fokus jelas. kemana. Lebih Kita fokus lihat kemana. jaraknya kemana. Ternyata bayangan yang dihasilkan terletak pada jarak 40 cm. Percobaan yang kedua, kita menggunakan jarak lilin ke kaca atau cermin cekungnya menggunakan jarak, misalnya menggunakan jarak 12 cm. Agak maju lagi. Nah, kita lihat berapa jarak yang dihasilkan atau bayangan yang kita lihat pada layar ini. Kita lihat yang dihasilkan. Ternyata bayangan yang dihasilkan dengan jelas terletak pada jarak 35 cm. Setelah kita melakukan percobaan tadi, maka kita ketahui sifat dari bentuk Cermin cembung. cahaya dari cermin cekung adalah maya sama banyak dan bayangan 2 kali lebih besar daripada bendanya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar sama dengan bendanya. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung lebih kecil daripada bendanya. Sedangkan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung 2 kali lebih besar daripada bendanya. Terima kasih.